Nah, saat ini saya berada di Kampung Balong atau juga dikenal sebagai Kampung Tiongkok di Kota Solo. Salah satu bentuk perayaan dalam ulang tahun Kota Solo yang ke-271 adalah Solo Karnaval. Ini dia salah satu pusat keramaian di kota pagi hari. Wah, melihat banyak makanan, saya jadi lapar dan ingin sarapan kue warga sini. Tapi kira-kira saya ada di mana nih? Oh, kalau di pasar wajib mencoba jajanan pasar. Dan sebagai pasar tertua, ini pasti ada makanan-makanan yang berbeda daripada tempat-tempat lain. Ibu, Ya? kalau jajanan atau makanan yang khas Tiongkok, yang mana, Bu? Tiongkok. Nah, Nah, itu seperti kueku. Ini. yang mana? Aci. Ya. Ini? Ya. Ini apa? Sebelahnya itu kueku. Kueku. Ya. Isinya apa? Isinya kacang hijau. Ini kayak mooncake ya, Bu ya? Ya. Warnanya sih merah seperti cap gome atau kue. Ya, cap gome. Ya, simcia. Sama ini. Oh, masuk dari satu. Oh, Kue ini merupakan salah satu makanan khas warga keturunan Tionghoa untuk sarapan. Ya, selamat datang di Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah. Pasar ini merupakan pasar terbesar pada masanya, dibangun oleh arsitek dari Belanda pada tahun 1930. Seiring berjalannya waktu, pasar ini menjadi pusat perdagangan bagi etnis Tionghoa dan Jawa. Tak jauh dari pasar, ada kelenteng tertua di Solo. Usianya sudah 300 tahun, namanya Kelenteng Tiankoksi. Tokoh etnis Tionghoa di Solo, Martono, menjelaskan bagaimana budaya Tionghoa melebur dengan budaya Jawa di Surakarta, yang salah satunya melahirkan kesenian Grebek Sudiro. Baik, luar biasa. Ini Grebek sendiri adalah budaya Jawa, tapi gunungannya isinya kue ranjang, cakwe, ulang-baling. Jadi ini sangat luar biasa. Grebek ini setahun semakin tahun ke depan semakin luar biasa karena selain menunjukkan akulturasi budaya dan digotong royong istilah orang Jawa disengguyung oleh masyarakat Sudiro Prajan, kelurahan ini masuk Sudiro Prajan, termasuk semua pedagang yang ada pasar gede. Proses peluburan ini pernah melewati masa suram, kala pasar gede dan kawasan di kelenteng mengalami beragam konflik. Kata Pak Martono, ada 3 konflik yang pernah dialaminya, yaitu tahun 1980, G30 SPKI tahun 1965, dan kerusuhan pada tahun 1998. Bahwa sebetulnya di Solo ini tidak pernah ada sejarah konflik antar suku, antar agama, tapi namanya kalau kita dikondisikan, kemudian dikorbankan, inilah yang akan terjadi. Makanya kita sebagai wong Solo, kembali lagi saya selalu menyampaikan ke teman-teman, jadilah wong Solo yang arif, jadilah wong Solo yang pandai, bahwa kota kita ini milik kita. Kini, perpaduan budaya dan etnis Cina Jawa semakin kental terlihat di Kampung Balong, Kampung Pecinan di Surakarta. Persatuan ini salah satunya terjadi lewat perkawinan antar etnis Tionghoa dan Jawa yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Nah, saat ini saya berada di Kampung Balong atau juga dikenal sebagai Kampung Tiongkok di Kota Solo. Kawasan ini merupakan saksi akulturasi antara budaya Jawa dan Tiongkok. Di sini juga muncul istilah perkawinan ampiang
Ampiang adalah makanan tradisional yang terbuat dari gula Jawa dan kacang Cina. Jadi banyak perkawinan antara warga keturunan dan juga pribumi. Dari Kampung Balong, saya beranjak ke Kampung Lawean. Seiring perkembangan zaman, Kampung Batik Lawean menjadi kawasan industri batik yang mendunia. Namun, sebenarnya di balik itu, kawasan ini merupakan kawasan cagar budaya bagi kota Solo. Karena sejarah dan cerita dari Batik Lawean bagaikan pengikat akulturasi budaya yang terjadi di Surakarta dari mulai Eropa, Hindu, Cina, bahkan Islam. Kita akan jelajahi Kampung Batik Lawean. Menikmati suasana kampung batik paling pas dengan berjalan kaki. Sedikitnya ada 60 toko batik yang bisa saya datangi. Wah, banyak juga ya. Kampung Batik Lawean ini memiliki luas 24 hektar. Dahulu kampung ini menjadi sentra perekonomian kota Surakarta. Saya mendatangi salah satu toko batik tertua di Lawean. Bahkan mungkin satu-satunya yang paling tua di Lawean. Saya terpesona melihat batik-batik yang ada di sini. Pemilik toko batik tertua Lawean menjelaskan sejarah Kampung Batik Lawean. Jadi menurut saya sejarahnya sangat panjang. Karena Lawean itu sendiri keberadaannya itu 250 tahun sebelum Solo ada itu Lawean sudah ada. Jadi ini adalah bagian dari kerajaan Pajang yang pada waktu itu rajanya Joko Tingkir ya. Jadi sudah 5 abad ya? Ya, lebih. Yang sekarang bisa dikatakan inilah bagian dari kerajaan Pajang yang sampai sekarang masih hidup dan beraktivitas. Warga lokal percaya bahwa Batik Lawean merupakan cikal bakal batik di Solo, bahkan batik yang ada di Pulau Jawa. Usia batik asli Lawean sendiri sudah lebih dari 500 tahun. Kualitas batik Lawean bahkan sudah mendunia pada masa lampau. Dulu di sekitar kerajaan Pajang itu banyak tumbuh pohon kapas. Jadi disinilah sebetulnya awalnya kita di pemukiman Lawean itu berkumpul orang kemudian memintal benang. Kemudian bahan kapasnya diambil dari sekitar kerajaan Pajang. Dan yang lebih mencengangkan lagi, kapasnya itu adalah kapas yang nomor 1 di dunia pada waktu itu. Bahkan dari sini benang-benang itu diekspor ke Cina. Pesatnya perkembangan budaya dan perekonomian di Lawean membuat Belanda sempat menghancurkan perkampungan batik ini. Ratusan pengusaha batik gulung tikar, jejak peninggalan batik tua Lawean pun hilang. Alfa merupakan generasi ketiga dari pengusaha batik Lawean yang masih kukuh meneruskan budaya batik Lawean sekaligus mengembangkan usaha keluarganya. Salah satu bukti perpaduan budaya dan agama Hindu-Islam di Surakarta ada di sini. Masjid ini bahkan ditetapkan sebagai cagar budaya karena sudah berdiri sejak tahun 1546 Masehi. Sisa-sisa peninggalan pura tak lagi terlihat di sudut masjid. Tapi di belakang masjid masih terdapat bukti-bukti peninggalan pengaruh agama Hindu. Terdapat pusara atau makam yang masih bertuliskan Sansekerta. Dan pusara yang paling besar adalah pusara Kiai Ageng Henis yang dijaga oleh juru kunci Masjid Lawean. Dulunya sebelum datang Kanjeng Kiai Ageng Henis ini, semua masyarakat di sini Hindu. Kemudian begitu banyak datang juga Hindu ya macam-macam lah. macam-macam ya udah. Terus di sini. Semuanya Tapi waktu itu masih banyak juga Hindu juga sudah masuk Islam banyak. Oh. Karena kerajaan
Demak Raden Patah itu yang dibantu oleh para wali 9 itu menyebarkan agama di daerah Demak. Ini belum begitu banyak kemasukan faham Islam. Dan sudah Ki Ageng ke sini, banyaklah penyebaran agama Islam sehingga orang Hindu tadi juga tertarik dengan agama Islam. Terus lawian-lawian itu orang-orang dulu itu banyak juga yang masuk Islam. Termasuk akhirnya pura ini berubah menjadi jadi langgar. lawean. Masih kecil itu langgar. Kata Pak Yanto, pendeta Hindu pemilik pura bernama Ki Beluk merupakan salah satu murid dari Kiai Ageng Henis yang akhirnya masuk Islam. Perpaduan Islam dan Hindu kental terlihat dari nisan-nisan yang ada di sini. Berbeda cerita dengan Masjid Lawean, di daerah Karanganyar kita masih bisa melihat perpaduan budaya dan agama Hindu yang lebih kental. Salah satu jejak peninggalan akulturasi budaya dan agama Hindu di Surakarta adalah Candi Ceto. Candi di ketinggian 1496 meter di atas permukaan laut ini menarik karena arsitektur bangunannya mirip dengan peradaban suku Maya di Meksiko dan suku Inka di Peru. Salah satu buktinya adalah patung di sebelah saya ini. Lebih mirip dengan orang-orang Romawi atau Semari dibandingkan orang Jawa dengan brewok, anting, dan perawakannya yang besar. Mari kita jelajahi. Candi Ceto merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Tahun pembuatan candi Hindu ini masih menjadi kontroversi dan sempat mengalami pemugaran pada tahun 1970-an. Saya jadi penasaran, bagian mana saja sih yang masih asli dan belum dipugar? Semuanya sudah berubah total atau masih ada yang asli? Asli, ini yang masih asli, yang relief Lingga Yoni sama kura-kura, sama Cakra Majapahit, sama itu Ki Ageng Grijang Besi, terus sama Sudamala, relief Sudamala, itu masih asli semua itu. Asli dari Asli, Majapahit, Pak? Majapahit asli, belum berubah itu. Yang di atas berarti sudah berubah? Nah, kalau yang atas itu rumah-rumah sama batu gapura besar, itu sudah reapan tahun 75-74 sama Pak Sujono Mardani. Pak Sujono Mardani itu dulu aspri Pak Presiden Pak Harto. Candi Ceto memiliki 7 teras atau tingkatan. Hanya 2 tingkatan pertama yang arcanya masih asli dari Kerajaan Hindu Majapahit, yaitu Gapura Kecil dan Prasasti Lingga Yoni ini. Saya pun penasaran dengan teras ke-7 candi ini. Nah, ini adalah bagian paling puncak dari Candi Ceto, yaitu Mandala Utama. Dan ini adalah candi yang hanya digunakan untuk beribadah. Makanya harus buka alas kaki karena harus tetap suci. Dan selain itu, ini lebih kecil dibandingkan candi-candi atau teras sebelumnya. Filosofinya adalah bahwa dari sana yang lebar menuju ke kecil, puncaknya adalah nirwana. Jadi tidak semua orang dapat menggapai nirwana atau surga. Candi ini masih berfungsi sebagai pura atau tempat ibadah bagi umat Hindu. Umat Hindu dari luar Solo pun masih beribadah di sini. Mangku Gede Mahendra Jaya, salah satu pemangku agama Hindu asal Bali, menjelaskan peran Candi Ceto bagi pengikut agama Hindu. Jadi makna candi ini bagi orang Hindu ya Penting ya? sangat penting, karena itu kan istilahnya yang terakhir beragama Hindu adalah Brawijaya kelima, keturunan dari Majapahit. Sebelum akhirnya mereka hijrah ke Bali ya? Ya, sebelum mereka hijrah ke Bali, ada yang hijrah ke Bali, ada juga hijrah ke Tengger, ada ke, ya. Itu semua mereka berhijrah seperti itu ya. Tak sekedar peninggalan kerajaan Majapahit dan bersejarah, candi ini dipercaya warga bahwa Candi Ceto adalah candi pertama bagi umat Hindu yang mengawali pembuatan candi-candi Hindu lain di Indonesia. Tidak sembarang leluhur kita zaman dahulu itu mendirikan candi di tempat yang seperti ini. Tidak sembarang. Ya kalau masalah kesakralan itu kan tidak menjadi masalah kan. Tergantung kitanya bagaimana memposisikan tempat itu menjadi sakral. Tergantung kita berdoanya dengan khusyuk sehingga tempat itu menjadi sakral.
Jadi bukan karena bentuknya yang dirubah, bukan karena ya dirubah kemudian kesakralan itu berkurang, tidak ada seperti itu. Perpaduan budaya dan agama terjadi di Solo sejak ratusan tahun lalu. Keraton Surakarta pun tak lepas dari pengaruh budaya asing. Selamat datang di Keraton Kasunanan Surakarta. Ini adalah pengalaman pertama saya untuk masuk ke dalam bangunan yang dominan berwarna biru ini. Dan yang menarik perhatian saya adalah banyak sekali ornamen-ornamen yang berbau Eropa. Apa cerita dan sejarah di balik ornamen tersebut? Ikuti penjelajahan saya. Pengaruh kuat budaya Eropa bisa kita lihat dari pintu masuk keraton. Pintunya berukuran tinggi dan besar khas pintu bangunan Eropa. Dan di sekitar pendopo dipenuhi patung dewa-dewi Yunani. Ditilik dari seni arsitektur Eropa, gaya bangunan keraton menyerupai gaya barok dan rokoko. Kanjeng Winarno, salah satu anggota kerajaan, menjelaskan apa arti dan makna di balik rupa patung-patung ini. Begini, Mas, memang nampaknya secara umum sepertinya ada hubungan erat dengan Eropa. Ini memang benar. Jadi arsitek dari bangunan ini memang arsitek ahlinya dari orang-orang Eropa, tetapi tenaga kerjanya adalah abdi dalam keraton yang namanya abdi dalam kalang. Itu khusus untuk bangunan. Dan bentuk-bentuk patung-patung itu ada malaikat, ada patung Buddha, ada patung macam itu. Artinya apa? Bahwa Keraton Surakarta itu walaupun berdirinya berdasarkan syariat Islam, tetapi raja itu panetep panotogomo. Juga artinya menerima, ngerengkuh, melindungi semua agama yang ada, yang masuk di Keraton Surakarta. Jadi tidak khusus hanya untuk Muslim atau Islam saja. Dan itu pun saya masih ingat benar pesan raja itu begini, kamu boleh Islam, kamu boleh Kristen, kamu boleh Katolik, kamu boleh Hindu, boleh Buddha, tetapi Jawa. Artinya Islam ya Islam Jawa, Kristen Jawa, Katolik Jawa, berbudaya Jawa karena kamu itu orang Jawa. Jika kita perhatikan lebih detail, pot-pot bunga di sekitar keraton ternyata juga ada cetakan khas Tiongkok. Menurut Kanjeng Win, pot ini adalah pemberian dan langsung dibawa dari negeri bambu Tiongkok. Beberapa ornamen di dalam keraton mengandung unsur budaya Eropa, Tiongkok, dan Jawa, seperti lampu hias, jam dinding, dan pintu besar yang ada di depan keraton. Saya melihat keraton Solo cukup terbuka terhadap beragam budaya yang datang dari luar. Namun, ada satu hal yang tetap mereka pegang teguh, hari ulang tahun kota Solo. Tak bisa diganggu-gugat jatuhnya hari jadi kota ini bagi kalangan keraton mengacu pada penanggalan Jawa. Kalau Anda bertanya masalah itu, berbeda, Mas. Karena keraton itu selalu memakai paugeran atau patukan itu tanggal tahun Jawa, bukan tahun Masehi. Beda kalender. Beda kalender. Jadi memang sebenarnya tonggak sejarah kota Solo itu adalah Surakarta Keraton ini. Itu tanggal 17 bulan Suro tahun J 1670 atau 20 Februari 1745. Karena itu tak ada keramaian di dalam keraton. Meski kota Solo sedang merayakan pesta ulang tahunnya yang jatuh setiap bulan Februari jika mengacu pada penanggalan Masehi.
Tanggal 17 Februari merupakan hari jadi Kota Solo di kalender Masehi. Hari itu juga sekaligus menjadi pesta rakyat bagi warga Solo Raya. Ikuti penjelajahan saya. Wah, ada pejuang 45 yang turut meramaikan kirap ulang tahun Kota Solo nih. Salah satunya pejuang yang satu ini, tapi kok senjatanya bukan bambu runcing ya. Nah, salah satu bentuk perayaan dalam ulang tahun Kota Solo yang ke-271 adalah Solo Karnaval. Ini adalah bentuk kirap dari beragam kelompok masyarakat, komunitas, usaha, bahkan sampai dengan anak-anak sekolah. Nantinya mereka akan finish di depan balai kota untuk aksi, menunjukkan apa yang mereka bisa dengan keahlian dan juga kelebihan masing-masing. Banyak cara untuk menentukan dan merayakan hari ulang tahun. Tahun 2016 ini Kota Solo merayakannya dengan tema batik. Tapi yang benar-benar memeriahkan hari jadi Kota Solo ini menurut saya adalah masyarakat Solo yang memiliki keragaman budaya yang tinggi dengan tetap menjaga identitas mereka dan hidup berdampingan satu sama lain.